Kan ini sebetulnya ya, yang mengotori jiwa manusia cuma dua. Yang pertama adalah menolak yang tidak diinginkan, yang kedua serakah kepada yang diinginkan. Jadi cara mensucikan jiwa itu sebetulnya adalah melatih diri untuk bisa menerima semua yang tidak diinginkan, dan kemudian kita juga bisa membebaskan diri dari yang kita inginkan. Karena sesungguhnya hidup itu adalah latihan untuk bisa menerima yang tidak kita inginkan, dan latihan melepaskan yang kita inginkan. Itulah hidup. Sejatinya hidup ya seperti itu. Makanya kalaupun kita tidak melakukan itu, maka semesta punya mekanisme sendiri untuk mendorong kita agar masuk dalam dimensi itu. Maka di sini dikatakan idza massahu saru zazua, apabila ia ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, yang menyusahkan dirinya, ya, yang tidak diharapkan oleh pikirannya, maka dia akan menolak. Apabila ia mendapatkan kebaikan, sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan, maka dia akan serakah. Ini penyakit manusia, ya, penyakit manusia. Jadi manusia ini ya pencipta halu, pencipta keluh kesah, dan ketika dia mendapatkan yang tidak diharapkan, sebut saja kesusahan, sebut saja musibah, itu maka dia akan menolak. Dan ketika dia mendapatkan yang diharapkan oleh pikirannya, yang diinginkan oleh pikirannya, maka dia akan serakah. Itulah manusia. Dan ini sebetulnya sumber kotoran jiwa. Nah, ini yang kemudian akan merembet juga ke penyakit fisik ya, yang namanya simptom. Jadi sebetulnya ya tubuh fisik ini akan mengalami rentan terhadap penyakit apabila kita masih berada dalam dimensi ini ya. Jadi menolak yang kita tidak inginkan, kemudian serakah kepada yang diinginkan. Makanya saya berulang kali sering mengatakan bahwa ya orang-orang itu banyak juga yang susah hidupnya. Ya ketika dia berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, dia juga susah karena kekurangan. Tapi ketika dia sudah mencapai kondisi ekonomi yang baik pun tetap susah karena dia melekat kepada yang dia sudah miliki, ya, takut kehilangan. Itu. Nah, rasa takut kehilangan itu ternyata simptomnya itu bahayanya terhadap tubuh fisik itu lebih berbahaya dari sekedar kekurangan. Dan saya mendapati begitu banyak orang yang mengalami penyakit fisik ya, itu akibat dari ketakutan terhadap sesuatu yang sesungguhnya ya, itu sebetulnya tidak layak untuk ditakuti. Karena ketakutan itu selalu tentang masa depan yang masih misterius. Karena kita mengizinkan dibawa oleh pikiran ke masa depan. Nah, disinilah pentingnya mengenal jati diri. Kalau orang yang sudah mengenal jati dirinya, dia bisa mengendalikan pikirannya, maka dia akan terbebas dari dua hal ini. Sehingga insya Allah dia akan mengalami kecemerlangan jiwa. Sehingga jiwanya selalu dalam keadaan tenang. Nah, jiwa yang tenang, itulah yang namanya surga.